Selamat datang kembali di channel Robinstat. Kali ini kita akan coba membahas salah satu software yang open source dan cukup powerful juga. Selain menggunakan Gradle, ya, namanya adalah Jasper. Ya, Jasper kita cari di Google Jasper. Nah ini dia. Jadi Jasper itu adalah perangkat lunak, ya. Juga dia open source, ya, seperti SPSS, ya. Dia menggunakan metode GUI, jadi tinggal klik-klik saja. Nah, tinggal di download saja nanti mau versinya versi Windows atau mau versi Mac, ya. Jadi tinggal di download saja. Oke, nanti setelah di download, ya, ini internetnya kurang stabil, jadi kita langsung ke ininya. Nah, ini dia versi terbarunya tuh 0,0.16 versi terbarunya. Oke, kita akan lihat. Nah, tampilannya seperti ini kalau sudah di download, ya. Jasper itu seperti ini. Jadi ada banyak menu yang bisa kita gunakan. Di sini ada deskriptif, t-test, ANOVA, mix model, regression, frekuensi, faktor, bahkan metode SEM juga ada di sini, ya. Metode SEM, bias, ya, meta analisis, machine learning juga ada di sini. Nah, network, kemudian SEM, nah, dan visual modeling, ya, reliability seperti itu. Nah, yang pertama kita lihat dulu untuk memasukkan datanya, ya, kita bisa dengan menggunakan data apa saja, SPSS mau apapun, tapi kita juga bisa menggunakan data contoh. Di sini data library-nya, ya, ada data untuk per masing-masing analisisnya, ada contohnya. Nah, ada masing-masing contohnya kalau mau pakai data contoh ini, gitu ya. Karena kalau kita klik salah satu aja, misalkan deskriptif, dia sudah akan memberitahu oke, kita tunggu. Data contoh itu dia langsung mengklik apa saja yang biasa digunakan di dalam analisis yang bersangkutan, misalkan seperti ini, ya. Nah, seperti ini dia deskriptifnya. Oke, itu kalau kita menggunakan data contoh. Kita akan coba pakai data kita untuk pengenalan deskriptif, ya, apa saja yang bisa kita lakukan. Di sini kita pakai data dari komputer. Nah, kita misalkan memakai data dari formatnya kita ambil misalnya dari Stata, ya, dari Stata atau dari SPSS juga bisa, ya. SPSS misalkan SPSS. Nah, misalkan data deskriptif lah, ya, data dia akan di tag langsung nih datanya, tipenya apa, data deskriptif misalnya. Nah, data deskriptif ini jadi kita bisa melihat, oke, yang tadi ini masih diimpor datanya. Nah, di sini ini data kita, data deskriptif kita, ya. Jadi ada data responden, pendapatan, pengeluaran, gendernya, ya, beserta labelnya dan pendidikan. Jadi kalau mau tambah data, ya tinggal tambahkan, gitu ya. Scale-nya apa, nominal, teks, dan segala macamnya. Nah, kita mau bentuk deskriptif. Deskriptif di sini kita klik deskriptif, mau deskriptif apa? Misalkan variabel pendapatan. Nah, variabel pendapatan. Nah, kita langsung tahu sini min-nya berapa, standar deviasi. Nah, kalau kita mau variabel kuantitatifnya berdasarkan kualitatif, ya berdasarkan gender, tinggal klik masukkan ke split. Nah, jadi langsung dipisah. Nah, perempuan laki-laki berapa. Kalau berdasarkan misalkan pendidikannya, masukkan. Nah, langsung SMP, SSD, SMP berapa, SMA berapa, dan PT berapa. Kemudian kalau data kita adalah data kualitatif, ya, datanya yang mau kita lihat adalah data si pendidikan, misalkan si gender. Nah, ini kita masukkan, ya. Nah, yang kita lihat pasti adalah bukan data tendensinya, tapi adalah data frekuensinya, ya, frekuensinya. Nah, ketahuan dia SD SMP 4 orang, sekian persen. Nah, kemudian kita juga bisa melihat di sini struktur datanya, ya, misalkan kayak pendapatan. Nah, kita bisa melihat di sini plotnya. Nah, plotnya mau dilihat apa? Box plot misalnya. Nah, box plotnya di sini tinggal klik saja. Box plot nih cenderung ada satu outlier misalnya di sini, ya. Kemudian ditambahkan misalnya violin, ya, violin elemen. Jadi kayak bentuk biola gitu, ya. Nah, seperti ini. Jadi ini satu jauh dari si box plot ini, gitu, ya. Kalau pakai jitter, nah dia nanti akan memberikan ininya
data-datanya di sini. Nah, ini data satu yang jauh. Kemudian bisa dikasih lebar outlier. Nah, kalau dia memang nanti ada outlier. Nah, si nomor 2 dianggap outlier gitu ya. Kemudian kita bisa melihat distribusi plot datanya ya, distribusi plotnya. Jadi tinggal klik langsung semuanya ada di sini. Nah, bentuknya seperti ini. Ya, cenderung normal lah seperti itu. Kemudian kalau misalkan data kita merupakan data yang mau kita uji adalah data gender tadi ya. Nah, berarti yang kita lihat adalah frekuensinya yang kita lihat tadi ya, frekuensi. Nah, frekuensinya seperti ini. Kemudian ada gender plotnya ya. Kemudian bisa kita lihat namanya pie chartnya ya. Jadi bisa scatter plot, chart di sini. Kita mau pilih chart yang apa? Di sini misalkan pie chart. Nah, oke. Di sini dia ada kelihatan ya, hijaunya sekian dan sekian. Gitu. Kalau kita mau misalkan data si tadi pendapatan, kita bagi by gender. Nah, itu seperti ini. Bisa juga per masing-masing plotnya tadi. Nah, plotnya bentuknya seperti ini. Kalau kita misalkan mau buat dua variabel kuantitatif, nah seperti ini, sekaligus kita mau ngecek scatter plotnya, kira-kira bentuknya gimana sih, gitu ya, scatter plotnya. Oke, scatter plot belum muncul bentuknya. Nah, bentuk plotnya seperti ini. Jadi kalau mau pakai ininya, bentuknya add linear regressionnya, misalkan dia akan tambahkan kecenderungannya seperti apa nanti bentuknya, apakah linear. Nah, bentuknya kecenderung linear ya, peningkatan pendapatan akan cenderung meningkatkan pengeluaran seperti itu. Nah, dari sisi statistik kita juga tadi kalau menilai mean, median, kita perlunya yang mana saja. Nah, ini lebih lengkap, lebih banyak yang bisa kita keluarkan. IQR-nya juga bisa ya, interquartile range bisa kita keluarkan. Kemudian kita bisa juga melihat pengujian distribusinya. Nah, apakah dia normal atau tidak datanya. Nah, di sini. Oke, nanti kita lihat di pengujian untuk dia lagi muter untuk pengujian Shapiro-Wilk testnya, distributionnya. Ya. Jadi ini cukup komplit yang bisa kita lakukan dengan analisis menggunakan JASP ini ya. Jadi bisa kita copy hasilnya, bisa kita duplikat dan seterusnya. Jadi dia langsung otomatis begitu kita klik dia akan keluar hasilnya, begitu kita klik dia akan keluar hasilnya gitu. Ya. Nah, assumptionnya ini masih jalan seperti itu. Ya, jadi kalau kita ganti-ganti misalkan langsung by ini ditambah lagi by pendidikan bisa juga. Oke, langsung dia by gerak ini ya, masih jalan. Nah, dia akan muter, ini internetnya lagi kurang maksimal. Nanti kalau dia ini dia langsung pendidikan by pendapatan by pendidikan gitu. Ya, demikian untuk ini udah keluar ya. Nah, pendapatan by pendidikan. Jadi dia langsung otomatis di ini juga langsung box plotnya juga dibagi langsung by si pendidikannya gitu. Oke, demikian untuk pengenalan dari software JASP ini. Semoga bermanfaat. Sampai ketemu di video-video berikutnya. Terima kasih.